perkenalkan, nama saya Adam Satria Wicaksono. Kali ini saya dan kelompok saya akan membahas tentang tokoh-tokoh dan teori-teori tentang psikologi perkembangan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, secara garis umum, psikologi perkembangan dibagi menjadi 4 teori, yaitu ada psikoanalisa, kognitif, behavioral, dan etologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 2 teori psikologi perkembangan. Yang pertama, yaitu psikoanalisa dan kognitif. Psikoanalisa adalah teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang merupakan hasil studi tentang perkembangan kepribadian dan perilaku psikologis manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologi tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak usia dini. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan juga sebagai aliran psikologi yang membahas tentang struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Poin kedua adalah dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamika kepribadian adalah salah satu pendistribusian energi psikis kepada id, ego, dan superego. Setiap individu memiliki mekanisme dalam mempertahankan egonya, atau disebut juga sebagai ego defense mechanism. Hal ini dilakukan untuk meredakan kecemasan yang diakibatkan oleh dorongan dari id maupun tekanan dari ego dan superego. Berikut adalah 7 ego defense mechanism. Yang pertama ada represi, yang kedua ada sublimasi, lalu ada regresi, lalu ada proyeksi, displacement, pembentukan reaksi, lalu yang terakhir ada rasionalisasi. Yang ketiga ada perkembangan kepribadian. Menurut Freud, perkembangan individu terbentuk pada akhir tahun kelima. Selanjutnya, sebagian besar hanya proses penghalusan struktur dasar. Perkembangan kepribadian berhubungan dengan kepekaan daerah erogen yang sensitif terhadap rangsangan, di mana hal ini berkembang dalam 6 fase yang akan diuraikan oleh teman saya nantinya. Baik, bersama saya Indah Kolonisa. Pada sesi kali ini, saya akan memaparkan kepada teman-teman semua tentang teori Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini adalah seorang psikoanalisa terkenal di dunia. Beliau mempunyai teori juga bernama teori gunung es, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Nah, namun pada sesi kali ini bukan itu inti pembahasan kita. Inti pembahasan kita adalah teori perkembangan dari Sigmund Freud. Teori perkembangan dari Sigmund Freud ini diberi nama dengan teori perkembangan psikoseksual. Nah, teman-teman semua sudah tahu belum teori perkembangan psikoseksual itu apa? Nah, teori psikoseksual itu secara teoritis menyatakan bahwa pengalaman di awal masa kanak-kanak itu membentuk kepribadian di masa depan. Pada perkembangan psikoseksual ada 6 tahapan yang akan dilalui anak-anak. Yang pertama, pada fase oral. Fase oral ini terjadi di usia 0-18 bulan, yang mana seorang anak akan merasakan senang karena ada rangsangan benda ke dalam mulutnya. Yang kedua adalah fase anal. Fase anal ini terjadi dari 18 bulan hingga 3 tahun. Fase anal ini terjadi karena bayi merasa senang ketika ia buang air besar dan buang air kecil. Yang ketiga ada fase falik, yang mana fase falik ini terjadi 3 tahun sampai 6 tahun usia anak. Fase falik ini terjadi karena anak merasa senang jika ada rangsangan atau sentuhan pada alat kelaminnya. Yang keempat adalah fase laten. Fase laten ini terjadi dari 6 tahun sampai 12 tahun, yang mana ada dorongan seksual anak yang masih belum nampak. 5 adalah fase pubertas. Fase pubertas ini terjadi di usia 12 tahun sampai 20 tahun. Yang keenam dan yang terakhir ini adalah fase genital. Fase genital ini terjadi di umur 20 tahun, yang mana masa anak-anak yang akan menginjakkan masa dewasa. Itulah tahap-tahap perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teori perkembangan menurut Erik H. Erikson. Erik H. Erikson adalah seorang psikoanalisa yang mengembangkan suatu teori perkembangan yang disebut sebagai teori psikososial. Teori psikososial yang dikembangkan oleh Erik H. Erikson ini menyatakan bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang mulai dari kecil itu dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan organisme-organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis.
Ada beberapa tahap perkembangan dalam teori psikososial yang dikembangkan oleh Erik H. Erikson. Nah, yang pertama yaitu tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, tahap ini biasanya ada pada umur 0 sampai 18 bulan. Anak akan berkembang secara baik fisik dan mentalnya apabila lingkungannya memenuhi semua kebutuhannya. Kepercayaannya tumbuh apabila terjadi keseimbangan antara percaya versus ketidakpercayaan. Jika anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif, maka kepercayaannya dapat menyebabkan sikap berani melakukan berbagai eksplorasi. Namun, jika anak dibesarkan di dalam lingkungan yang kasar, maka dapat menyebabkan anak yang kurang percaya diri menolak untuk eksplorasi lingkungannya. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap otonomi versus rasa malu. Ini biasanya terjadi pada umur 18 bulan sampai 3 tahun. Otonomi merupakan dasar kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan rasa percaya diri dan mandiri. Peran orang tua pada tahap ini sangat-sangat berpengaruh. Jika kontrol yang diberikan terlalu sedikit, maka akan membuat anak menjadi ragu-ragu dalam melakukan berbagai eksplorasi dan menjadi penyendiri. Yang selanjutnya itu tahap inisiatif versus rasa bersalah. Nah, ini biasanya terjadi pada umur 3 tahun sampai umur 6 tahun. Pada tahap ini, anak diminta untuk menjalankan kepercayaannya dan kemandiriannya yang penuh. Jika berhasil pada tahap ini, maka rasa tanggung jawab dan prakarsa pada dirinya meningkat. Namun, jika gagal dalam tahap ini, maka anak akan memiliki rasa bersalah dan kurangnya inisiatif dalam melakukan segala hal. Yang selanjutnya yaitu tahap ketekunan dan rasa rendah diri. Ini biasanya terjadi pada umur 6 tahun sampai 12 tahun. Tahap ini merupakan tahapan peralihan dari masa anak-anak sampai pertengahan, di mana anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuannya. Tahap ini menjadi berhasil jika anak didukung penuh oleh orang dewasa dalam mengembangkan perasaan kompeten dan percaya dengan keterampilannya. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap identitas versus kebingungan peran. Nah, biasanya ini ada pada umur 12 tahun sampai 18 tahun. Dalam tahap ini, anak berdampingan dengan masa pubertas menuju dewasa, di mana anak banyak sekali memiliki peran baru, status baru sebagai orang dewasa, pekerjaan, dan lainnya. Jika anak menjajaki peran secara positif, maka identitas anak akan tercapai, dan hal-hal positif pun banyak dicapai. Namun, jika ketidakpastian terhadap identitas diri tidak tercapai, maka dapat menyebabkan kebingungan peran di masa depan. Yang selanjutnya yaitu keintiman versus isolasi. Nah, ini biasanya terjadi pada umur 18 sampai 40 tahun. Nah, keintiman dalam tahap ini merupakan identitas personal yang sangat kuat antara wanita dan pria, yang dimana tahap ini sebagai tahap seksual mutuality atau kematangan seksual. Selanjutnya yaitu generativitas versus stagnasi. Nah, untuk tahap ini biasanya terjadi pada umur 40 tahun sampai 65 tahun. Pada tahap ini, seseorang akan melanjutkan kehidupannya dan berfokus terhadap karir dan keluarganya. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seseorang akan memberikan kontribusi terhadap lingkungannya dengan berpartisipasi dalam lingkungannya dan komunitasnya. Jika gagal dalam melewati tahap ini, maka seseorang akan merasa tidak produktif. Nah, tahap yang terakhir yaitu integritas versus keputusasaan. Nah, biasanya tahap ini terjadi pada umur 65 tahun ke atas. Jika seseorang yang banyak memiliki keberhasilan pada tahap-tahap yang lalu, maka mencerminkan keberhasilan dan kebijaksanaan. Namun, jika banyak tahapan yang tidak berhasil, maka merasa bahwa hidupnya hanyalah percuma dan memiliki banyak penyesalan serta keputusasaan. Dia tahap-tahap perkembangan dalam teori psikososial yang dikembangkan oleh Erik H. Erikson. Nah, untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk kepada teori kedua dari 4 teori yang sudah disebutkan di awal, yaitu teori kognitif. Teori kognitif mengungkapkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Teori ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir fokus. Studinya adalah para pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan kognitif. Ada 2 tokoh yang berperan besar dalam pengembangan teori kognitif, yaitu Jean Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengembangan kognitif pada anak-anak. Teori kognitif Vygotsky. Menurut pandangan Vygotsky, ada 2 jenis perkembangan kognitif. Yang pertama ada kemampuan kognitif melalui alat psikologis, melalui media kata, bahasa,
dan diskursus untuk mentransportasikan aktivitas mental. Yang kedua adalah kemampuan kognitif yang dipengaruhi oleh reaksi sosial dan latar belakang sosial kultural. Pengaruh bahasa dalam perkembangan kognitif. Vygotsky memandang bahwa pentingnya bahasa dan orang lain dalam dunia anak-anak. Walaupun Vygotsky dikenal dengan tokoh yang memfokuskan perkembangan sosial, namun dia juga tidak mengabaikan perkembangan kognitif individu. Perkembangan bahasa pada anak dipercaya sebagai pendorong terjadinya penggeseran dalam perkembangan kognitifnya. Bahasa sebagai alat untuk memberikan kesempatan baru kepada anak untuk melakukan berbagai hal, untuk menata informasi dengan menggunakan simbol-simbol. Dalam buku Sandrock yang dirilis tahun 2007, Vygotsky mengatakan bahwa pada masa kanak-kanak awal, bahasa mulai digunakan sebagai alat yang membantu anak untuk merancang aktivitas dan memecahkan masalah. Vygotsky berkeyakinan bahwa anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi saja, akan tetapi dia juga merencanakan melihat perilaku mereka dengan cara sendiri. Menggunakan bahasa untuk mengatur diri sendiri yang bisa disebut dengan pembicaraan batin atau pembicaraan sendiri, di mana anak yang sering melakukan pembicaraan batin, maka ia akan lebih kompeten secara sosial. Hal ini dikarenakan anak menginternalisasikan pembicaraannya dalam bentuk pembicaraan batin, kemudian pembicaraan batin ini akan menjadi pemikiran mereka, sehingga pembicaraan batin ini akan mempresentasikan awal dari anak untuk menjadi lebih komunikatif secara sosial. Dengan kata lain, bahwa bahasa merupakan hal mendasar berbasis sosial. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial dalam perkembangan kognitif. Teori Vygotsky yang paling mendasar adalah adanya pengamatan bahwa perkembangan dan pembelajaran terjadi di dalam konteks sosial, yakni adanya interaksi antara orang dengan anak sejak lahir. Orang-orang inilah yang memiliki peran dalam membantu anak belajar dengan menunjukkan benda-benda, dengan berbicara sambil bermain, dengan membicarakan cerita, dengan mengajukan pernyataan, dan sebagainya. Artinya, bahwa perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Dalam hal ini, perkembangan memori, perintah, dan nalar melibatkan pembelajaran yang alatnya berada di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan dapat diperoleh melalui interaksi dengan orang lain melalui sebuah kegiatan. Menurut Vygotsky, belajar melalui instruksi dan perantara merupakan ciri khas inteligensi manusia. Melalui bantuan orang dewasa, maka anak dapat melakukan dan memahami lebih banyak hal dibandingkan apabila dia belajar sendiri. Konsep ini yang disebut dengan Zone Proximal Development atau ZPD. Selain itu, anak akan melakukan segala sesuatu dalam konteks sosial dengan orang lain dan bahasa membantu proses tersebut. Apabila anak sudah mulai besar, maka ia akan menjauhkan diri dari ketergantungan pada orang dewasa, serta akan menuju pada kemandirian dalam bertindak dan berpikir. Teori psikologi perkembangan generasi mengemukakan bahwa anak mengalami 4 tahap perkembangan dalam hidupnya, yaitu tahap sensori motor ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Anak-anak dalam tahap ini belajar melalui indera mereka dan tindakan fisik. Mereka mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui pengalaman sensorik dan motorik mereka. Yang kedua, ada tahap operasional. Tahap ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol dan bahasa untuk mempresentasikan objek dan ide. Namun, mereka masih cenderung egosentris dan sulit memahami pandangan orang lain. Ketiga, ada tahap operasional kompleks. Tahap ini terjadi pada usia 7 sampai 9 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mampu berpikir lebih logis dan konkret tentang objek dan situasi. Mereka juga dapat melakukan operasi mental sederhana. Yang terakhir,